Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cinta Putra Bogor. Kali ini Bang J bersama dan Posmil Tenjo. Nah, gua akan bincang-bincang nih mengenai histori dia sebagai TNI. Terus juga gua lihat, maaf, bukan menghina pangkat atau apa. Dia ini baru satu ya, Pak, ya? Satu. Tapi gayanya gaya perwira, buset, kebangun dan Posmil. Gua mau tanya, gimana itu bisa terjadi? Karena sekecil apapun ngebangun itu tentunya butuh materi dong, kan gitu. Apalagi ngebangun markas militer yang konon katanya lebarnya berapa kali? Lebar 18 meter. Lebar 8 meter, 18 meter, panjang? Panjang 18 meter, lebarnya 8 meter. Wah gitu. Itu bukan duit dikit. Fondasi batu kalian nggak cukup satu truk. Nggak tahu dari ya apa punya jin atau apa ngambilin duit nggak tahu dah. Kita akan tanya langsung. Assalamualaikum Pak. Salam. Dengan Bapak Iwan Setiawan. Iwan Setiawan. Sertu Iwan Setiawan. Oke. Pak Iwan. Pak Iwan tugas di Koramil. Panjang ya? Betul. Koramil berapa tuh Pak? Koramil 062123 Panjang. Di bawah naungan dan di mana Pak? Di bawah naungan Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Dandim? Dandim. Iya, Dandim di sana Kodimnya. Nah, berarti wilayah Jawa Barat Pak ya? Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siliwangi. Baik Pak Henry. Ini ngomong-ngomong Pak Henry. Pindah dari Parung Panjang menjadi Dan Posmil Tenjo. Awal mulanya gimana nih? Awal mulanya kita di sini kan dipulkan ya Babinsa di Kecamatan Tenjo itu. Jumlahnya kan ada 9 desa. 9 desa. Nah, 9 desa ini dipulkanlah oleh pimpinan. Karena apa? Yang di Parung Panjang juga Babinsanya yang 11 desa itu full juga. Tapi kalau udah ada yang pensiun nih, ada yang mau pensiun Bang nih. 3 orang. Kurang 3 orang. Nah, di sini kenapa saya ingin membangun Posmil nih. Jangan lanjut ke situ dulu. Tahun berapa masuk Tenjo nih? Masuk Tenjo itu sekitar 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Awalnya di mana tuh? Awalnya saya dinas di Bandung. Bukan, enggak di Parung Panjang. Di Parung Panjang di desa Pingku. Jadi Babinsa di desa Pingku. Kemudian pegang 2 desa, Pingku dengan Gorowo. Terus masuk ke Tenjo. Nah, megang desa mana awalnya? Megang desa di Tenjo, Ciomas ya. Ciomas. Kemudian Tapos juga pernah saya. Baik, sekarang pimpinan memerintahkan jabatan katanya dan Posmil. Betul apa enggak itu tuh Pak? Betul dan Posmil. Berapa bawahan Bapak atau rekan-rekan di bawah Bapak? Yang di bawah naungan saya di sini ada 9 Babinsa. 9 Babinsa. Sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kecamatan Tenjo. Nah, yang saya mau tanya, ini membangun Koramil, rencana membangun Koramil. Nah, ini kan ranahnya ranah Mabes Angkatan Darat, ya kan? Meskipun tanah kita sudah ada, tapi Bapak memotori bersama rekan-rekan warga masyarakat, mau sponsori membuat awal nih. Gimana ceritanya itu Pak? Nah, ceritanya waktu itu 2021 akhir ya, September tanggal 15 kan ada reses nih. Anggota Dewan DPRD Dapil 5 Kabupaten Bogor di sini di mana? Di aula PGRI masyarakat karena Polsek Polsek Tenjo ini sudah berdiri. Nah, masyarakat menginginkan adanya Koramil di wilayah Kecamatan Tenjo ini. Nah, untuk Koramil kan bukan kewenangan saya, tapi untuk anggota personilnya itu Babinsa dilengkapi. Nah, di sini ada Posmil. Ada Posmil. Waktu itu sudah mau roboh. Ya kecil lah Posmil, tempat istirahat para Babinsa. Kemudian
kita Inisiatif nih, robohkan, inisiatif ya? inisiatif kita robohkan, nah, kita bangun sedikit-sedikit. Kebetulan ini swadaya nih, ada dari kepala desa yang membantu. Karena kepala desa pun ingin di sini ada kantor posmil gitu. Nah, kita bangun ini kantor posmil ini persiapan, sebetulnya persiapan koramil. Ya, jadi bila mana nanti eh, sudah terbentuk koramil di sini, sudah tidak susah lagi untuk membangun koramil. Jadi sudah ada kantornya, Bang. Gitu. Sekian, Bang. Sampai sejauh ini apa aja tuh bangunan yang sudah dimulai itu? Bangunan yang sudah dimulai itu alhamdulillah Pak Edi, bantuan dari Pak Edi di terus maju tik ya, lalaunan lalau lumayan keras juga, bisa dipakai insya Allah. Pasir dari Lurah Rudi. Terima kasih Pak Regar. Ambles. Fondasi ya, fondasi kita fondasi juga sudah habis 11 rit itu batu. Gimana? Kemudian 11 truk ya. Kemudian pasir, kemudian abu, semen, sampai besi. Kita pakai besi juga 13 bulir yang besar. Suatu saat ada rezeki kita pikat. Oh gitu. Yang sekarang sudah dibangun apa aja tuh bentuknya? Nah, yang sekarang sudah dibangun kita baru beres fondasi nih Bang nih. Fondasi sudah beres, kemudian sarana jalannya itu sudah dirapikan juga, kita pinjam alat. Untuk dinding gimana untuk dinding? Dinding belum. Belum ya? Belum. Ini masih lama sebetulnya. Ini kan baru wacana ke depan tujuannya karena di sini sudah lengkap para babinsanya, biar para babinsa yang kegiatan sampai malam apa kita bikinlah ada untuk istirahat gitu malam gitu Bang. Gitu ya. Nunggu realisasi
kantor Koramil dan Posmil bersama rekan-rekan dan masyarakat coba guyup membangun gitu Pak ya. Betul Bang, bergotong royong, Bergotong royong. ya. Nah, saya boleh tanya nggak nih? Sikap atau tanggapan pimpinannya dan Koramil, Pak Koramil siapa sekarang Pak namanya? Kapten Infanteri Mulyadi. Sama Pak Mul. Itu tahu nggak Pak? Tahu dong. Tahu. Mendukung. Saya harus laporan dulu sama beliau. TNI top. Nah, sekarang ngomong Pak Dandim tahu belum itu katanya? Udah dilaporan. Udah tahu juga. Nah, situ mau disekolahin naikin pangkat. Udah Bang, kita mah udah nyerah. Udah buat negara aja. Buat negara. Nah, TNI baik. Jadi kita harus lihat hal positif dari 400.000 sekian personil TNI. Ada yang tidak baik, ada juga dan banyak yang baik. Jangan lihat negatifnya aja, itu manusia. Tidak di TNI, tidak di Polri, dan di masyarakat umum pun seperti itu ya Pak ya. Jadi ini cermin buat sahabat-sahabat TNI di seluruh Indonesia berbuat bukan karena pengen tujuan jabatan ya Pak ya, tapi tujuannya untuk Indonesia. Begitu Pak ya. NKRI. Widih, NKRI. Nih kalau boleh tahu historisnya, kelahiran mana ngomong-ngomong? Saya kelahiran Bogor Barat Bang. Bogor Barat dari mana tuh? Di Parung Panjang. Iya ternyata putra Bogor Barat kebetulan. Kecamatan Tenjo merupakan pecahan daripada Parung Panjang. Nah dia sekarang balik lagi bertugas di wilayah teritorial Parung Panjang Tenjo. Nah waktu itu tugas pertama di mana? Tugas pertama itu tahun 94 saya di Batalion Seni Tempur 3 di Bandung. Oh di Bandung. Berapa tahun tuh di kesatuan? Bandung. Kopinya kan pecah. Ya, ada yang dinamai kopi A, kopi B, kopi polos, ada di itu di Ciomas, di Ciamis. Bagian apa itu? Di Ciamis. Pasukan itu bagian apa tuh? Saya kebetulan jadi pasukan itu kan ada masing-masing bagiannya. Saya kebetulan waktu itu di peleton Albert, saya di peleton alat berat saya. Makanya saya alat berat beko apa? Sendiri. Rudal nih. Beko lah. Kayak Jenny gitu ya? Iya emang sejenis itu kan. Jenny. Nah dari situ, dari kesatuan Jenny berapa tahun tuh? Saya sekitar 17 tahun. 17 tahun. Terus pindah ke satuan apa lagi? Enggak, saya jadi penugasan dulu Bang. Penugasannya saya ke tim. Ya. Pernah ke tim? Nah, terus 96 berangkat, 97, 98 dan sekarang ini berangkat ke sana lagi. Kemudian balik lagi kerusuhan Ambon. Ke sana juga ya. 2 kali ke Ambon. Punya pengalaman apa selama bertugas menjadi anggota TNI yang paling menyedihkan? Yang diingat? Tidak ada yang menyedihkan Bang. Mungkin. Buat saya itu semangat terus, saya mau kemana saya semangat terus. Menjadikan itu bukan karena beban tugas, tapi kita kan namanya di tempat jauh dari keluarga, ya kan? Dan juga mungkin orang-orangnya juga kan karakter, adat istiadat berbeda. Meskipun kita Indonesia satu, tadi dengan beragam budaya, dengan beragam bahasa daerah ya. Nah ini misalkan contoh teman sakit atau misalkan ada hal yang membuat jantung berdebar gitu, apa tuh saat itu? Ini aja Bang. Jadi waktu kita di Ambon ya, di Ambon. Waktu itu kan kerusuhan. Saya itu kena malaria Bang. Kena malaria. Oh sempat sakit. Sempat sakit. Nah sedangkan di RST itu suara tembakan udah namanya rusuh lah ya. Nah saya tuh dokternya nggak ada, perawatnya nggak ada, saya di ruangan sendirian aja Bang. Jadi itu ya pengalaman yang menyedihkan ya. Artinya di saat ditempatkan di medan konflik, posisi lagi sakit. Terkena sakit ya waktu itu. Iya terkena sakit. Pas berangkat mah enggak sehat saya. Jadi kondisi ke sana sakit ya, mungkin tadi situasi alam berbeda ya kan, dan apalah ya sakit ya intinya ya, sakit didiagnosa itu tadi malaria. Ya. Wilayah timur kan banyak malaria. Baik.
Yang lucunya karena itu di tengah kota komplek, artinya komplek ya. Mudah-mudahan itu tidak lagi di Indonesia. Nah itu yang apesnya dokter sama perawatnya nggak ada? Nggak ada, karena kan mungkin mereka juga cari perlindungan, Bang. Oh, jadi nyuntik sendiri akhirnya, jadi dokter sendiri, jadi perawat sendiri? Enggak lah, Oh. saya lari nggak bisa. Udah pasrah aja di situ. Pasrah. Saya serahkan diri saya kepada Tuhan, tapi saya yakin. Kenapa? Karena saya di situ dalam menjalankan tugas demi NKRI, saya yakin saya selamat. Nah, waktu itu ada nggak teman satu kesatuan yang meninggal? Ada. Oh, jadi datang bareng-bareng, pergi berkurang ya? Kurang 2, yang pertama kurang 2. Oh, itu kena apa? Ya, kena konflik atau sakit? tembak. Kena tembak. Mudah-mudahan dia diterima amal ibadah baiknya selama di dunia ya. Itu jadi juga membuat sedih ya. Jadi kehilangan teman di saat pergi bareng ya kan, Candari ya kan, itu pulang nggak bisa bareng. Nah, oke. Terus setelah itu ngomong-ngomong nih, kalau di TNI baik itu di kesatuan maupun di Koramil kan sama, cuma mungkin beda tugas ya. Mana sih yang lebih enak dan lebih berat tugasnya? Sebetulnya kalau di Koramil itu lebih berat. Oh, lebih berat. Ya. Lebih berat. Kita kalau di Koramil kan jadi babinsa ya. Coba satu orang prajurit TNI, satu orang prajurit babinsa itu harus bisa mengasuh, mengayomi berapa ribu warga di desa tersebut. Ya, itu. Nih, di saat sekarang kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah tentunya berdampak dong terhadap masyarakat. Gejolak atau ya di masyarakat itu tentunya ada pro kontra, itu pasti ada kan, itu apapun. Ya. Nah, Babinsa, CS atau anggota-anggota TNI yang ada tentunya yang dekat dengan rakyat ya Babinsa lah ya. Ya kan? Gimana tuh ngademinnya, atau udahlah atau gimana coba? Ya, karena yang penting kita ini kan satu kesatuan di NKRI ini. Jadi gimana tuh? Saya memberikan arahan, kalau memang ini tidak dinaikkan, berarti nanti defisit itu lebih tinggi ya. Kemudian kan ada penyaluran BLT, subsidi BBM itu yang diserahkan untuk bantu rakyat ya. Bantu rakyat dari pemerintah. Artinya pemerintah juga sebenarnya tidak mau menaikkan ya. Karena situasi negara yang mengalami terus inflasi. Ya. Oke Pak, ngomong-ngomong, kita bisa nanti kita lihat ke lokasi yang Bapak sudah fondasi, Bapak rencanakan untuk dijadikan posmil itu. Bisa ya? Oke. Yus Pak Yus, mau tanya nih, adanya kantor posmil atau Koramil Tenjo di sini gimana Pak? Bagus sekali Pak. Bagus ya? Bagus sekali. Bagus, posisi bagus. Pinggir jalan dekat. Harapan Bapak gimana, harapannya nih untuk TNI gimana nih Pak? TNI harus maju. Bisa ngayomin masyarakat Pak ya? Iya, mengayomi masyarakat maju. Gitu ya. Ngomong-ngomong, Pak Jajang di mata apa entis nih dan posmil di sini gimana nih Pak? Tanggapan Bapak? Bagus ya? Bermasyarakat nggak tuh Pak? Oh, masyarakat kali Pak. Lebih masyarakat Pak. Oh gitu ya. Bapak senang jadi ya? Oh, bukan senang lagi. Bapak tinggal di mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Itu kali ini Bang J ada di lokasi tanah milik Koramil 0621 Posmil Kecamatan Tenjo yang sempat disengketakan oleh pihak lain. Kita akan lihat nih, kondisinya seperti apa saja. Dan katanya ada komandan dan posmil yang kreatif melakukan pembangunan. Nah ini contohnya nih, sahabat, udah di batu kali nih. Nah, kita akan tanya luasnya berapa dan kapan dimulai pembangunannya.
Assalamualaikum. Nah, sahabat, ini adalah Danpos Tenjo dengan Bapak Sertu Iwan Setiawan. Iwan Setiawan. Pak Iwan, katanya ini lokasi untuk dijadikan Koramil Tenjo. Bener nih Pak? Eh, Mungkin ke depan bisa jadi Koramil Tenjo. Untuk sementara memang ini belum Koramil ya, Posmil ya. Posmil Kecamatan Tenjo. Di Ini bawah sempat naungan katanya. Koramil Parung Panjang. Sempat katanya ini ada sedikit yang mengklaim. Betul nggak ini Pak? Betul. Tapi sudah beres Pak ya? Setelah kita tunjukkan surat-suratnya semua lengkap, alhamdulillah. Memang ini kita. Oh, Ya, luasnya berapa ini Pak? luasnya 1048 meter. 1048 meter. Nih, ini yang dapat saya informasi dari masyarakat. Katanya ini tadinya lahan kosong nih Pak nih. Ini lahan kosong. Begitu Bapak kesini katanya langsung dipondasi. Berarti Bapak kaya dong. Gimana judulnya itu? Nah, judulnya begini. Kebetulan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Tenjo, waktu ada reses dari Dapil 5 Kabupaten Bogor, saya ada undangan ikut hadir ya. Nah, dari Dapil 5 itu kan banyak masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepemudaan, kemudian dan yang lainnya. Itu karena polsek di Kecamatan Tenjo ini sudah berdiri, kemudian masyarakat menginginkan adanya Koramil. Oh gitu. Nah, berdiri Koramil kan bukan kewenangan saya Pak. Oh. Jadi waktu itu saya lapor ke komando tingkat atas lagi ke Danramil. Akhirnya di sini untuk personil para babinsa yang sejumlah 9 desa dilengkapi Pak. Dilengkapi. Nah ini kita bangun karena masyarakat pengen di sini ada kantor, kita swadaya. Oh, Swadaya. Kalau sudah berdiri kita mungkin ruangan ini aja nih dulu nih. Batasnya boleh unjukin Pak. Ayo kita sambil jalan. Nah. Ini sahabat batasnya. Ini udah dipondasi ya Pak ya? Ini udah dipondasi nih. Ini besi berapa Pak? Besi 13 ulir nih. Wih, 13 lantai ulir. 2 juga bisa nih. Wih, di lantai 2 ya Pak ya? Lantai 3 juga bisa nih cakar ayam. Luas berapa Pak? Ini luas lebar 8, panjangnya itu 18 meter. Nah ini jaringan siapa yang pasang Pak? Nah ini dari Denhub, Detasemen Perhubungan Korem. Oh ini. Untuk repeater ya. Nah ini sampai sini Pak ya? Ini. Pak ini kan nggak cukup duit 100 juta ini kayak gini aja Pak nih. Ini luar biasa ini Pak. Ini apa dari gaji Bapak atau kolekan dengan teman-teman nih Pak? Atau dengan ditambah juga bantuan warga? Saya jelaskan. Di sini kita ya paling namanya Babinsa itu kan ada istilah komsos ya, komunikasi sosial dengan kepala desa, dengan tokoh masyarakat ya, karena masyarakat memang ingin berdiri cepat kantor pos militer di sini. Jadi ini swadaya, masyarakat pun ada yang membantu. Ya, kemudian dari para kepala desa ada besi, ada batu, ada pasir, semua para babinsa juga ikut membantu ya. Jadi semua stakeholder yang ada ya di wilayah kecamatan Tenjo bahu membahu ya Pak ya? Bahu betul. Kirain duit dia sahabat, ternyata dia hanya menyampaikan aja maksud dan tujuannya mungkin Pak ya? Tujuannya ya ada. Nanti kalau sudah Bang minimal ini kan besar ya, kita nggak mungkin lah jadi seluruhnya. Minimal para babinsa yang ada di Kecamatan Tenjo ini kalau ada kegiatan sampai malam, kita minimal yang sebelah sana, ruangan yang sana sudah jadi. Ada mes dah kasarnya ya. Ada mes lah istirahat di sini. Ya. Karena Tenjo kan luas ada 9 desa Pak ya. Jadi mereka daripada ngontrak atau kos ya kan. Nah Pak dan Pospin ini mengupayain teman-temannya itu udah istirahat di dan Pospin aja gitu. Sambil nunggu mungkin libur atau cuti, mereka di sini tidak mengeluarkan biaya itu tujuan Pak. Masyarakat Bang. Jadi apa yang
TNI sekarang melakukan dari rakyat untuk rakyat gitu Pak ya. Betul. Nah itu yang kedua Pak yang jadi masalah. Gimana sih caranya nih melakukan pendekatan dengan semua stakeholder agar itu kan tidak gampang Pak. Cara pendekatan Bapak seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Pendekatannya seperti ini. Agar Ya. bisa ditiru oleh semua teman-teman TNI di seluruh Indonesia. Gimana Pak? Ya. Jadi kita itu pendekatannya satu ya, kalau ada masyarakat kita hajatan, walaupun kita tidak diundang, Bang, prinsip saya nih, saya datang, oh ini siapa ya? Ada kan yang undang-undang di sana, tamu-tamu di sana itu, oh itu mah Babinsa katanya. Menjalin silaturahmi itu Pak utama ya, nomor Ya satu itu, silaturahmi. Yang keduanya juga kita ada Kegiatan warga ya, kegiatan warga terus bantu ya. Ada pengajian, kemudian ada gotong royong di situ, kemudian ada. Jadi jangan nunggu diundang artinya Pak ya. Jangan, kita kan ada Terus melibatkan diri, langsung melibatkan diri. Oh, Pak Panglima mantap. Nah, oh iya Pak, ngomong-ngomong dan Ramil kita nih siapa Pak? Dan Ramil Parung Panjang. Dan Ramil Parung Panjang, Kapten Infanteri Mulyadi. Pak Dandimnya siapa Pak? Pak Dandimnya Letkol Kavaleri Gangan. Waduh, Pak dan Ramil, Pak Dandim. Mantep nih.